Bela negara bukan hanya tentang senjata dan medan perang, tapi tentang cinta pada tanah air. Cinta yang kita tunjukkan lewat menjaga, merawat, dan membangun bersama. Setiap orang punya perannya, dari yang sederhana sampai yang luar biasa. Dan semua itu adalah bagian dari bela negara. Inilah mereka, orang-orang yang semangat menjaga Indonesia. Bahwa semua warga negara Indonesia harus siap siaga untuk bernegara. Sebagai warga negara Indonesia sudah tertanam bahwa saya harus menjaga negara Indonesia. Kamu ke sana, bilang enggak. Ketika ada yang nyinggung dikit dengan Pancasila, berubah, kita harus lawan. Dan kesiapsiagaan itu kan artinya mempersiapkan dari ancaman atau apapun itu, dan kita juga bisa berkontribusi tergantung dari peran kita masing-masing. Mungkin kalau untuk generasi muda itu lebih menerapkan bela negara di kehidupan sehari-hari sih. Jadi kayak lebih mempromosikan bela negara, kayak pertahanan negaranya juga. Bela negara yaitu dengan belajar sungguh-sungguh, kemudian menjaga moral, menjaga sikap yang baik, peduli terhadap lingkungan, dan juga aktif dalam hal yang positif. Menjaga persatuan, disiplin, taat aturan, dan memakai keterampilan untuk membangun bangsa. Maka karena kita di sektor energi, ya kita menjaga ketahanan energi. Nah, serangan energi kira-kira apa? Sekarang kita kan impor nih. Ketika negara impor nutup, itu berarti serangan tuh. Ketika negara ini nggak mau impor lagi dengan alasan apapun, alasan nggak suka atau alasan perang atau alasan dia nggak punya lagi, maka kita nggak akan kolab nih ekonomi. Ketahanan energi suatu negara itu merupakan pilar dari negara itu sendiri. Jadi didasari dari sikap cinta tanah air tadi, kita bisa mempersiapkan apa yang harus kita lakukan untuk membuat negara ini terus berkelanjutan dari sisi energi. Pertahanan energi itu cukup penting sih. Dengan ada sangkut pautnya dengan energi ini, kita jadi bisa lebih mandiri sih di bidang energinya. Jadi nggak harus bergantung pada negara lain juga nantinya. Tanpa ketahanan energi, ekonomi dan pertahanan juga bisa terganggu. Dengan pengelolaan yang sangat baik, maka Indonesia bisa menjadi mandiri dan tidak bergantung terhadap negara lain. Sangat penting, karena membutuhkan listrik juga, transportasi hingga industri, semuanya membutuhkan energi. Sumber kita banyak, kita kaya, semuanya kaya. Jadi ada pertama ilegal, kedua teknologi yang kita belum canggih, ketiga mungkin investasi yang kita belum investasi, keempat geografis Indonesia yang bentuknya kepulauan. Kepulauan itu berluas, kita mau koneksi supaya terjadi suplai demand yang bagus tuh belum bisa. Sumbernya di sini, tapi pemakainya di sini. Nah, koneksinya ini seperti apa? Energi minyak terutama, di mana kita masih melakukan impor minyak karena memang kebutuhan di Indonesia sendiri itu lumayan tinggi. Kita bisa mengimprove diri kita untuk mencapai target, dan sebagai masyarakat kita bisa melakukan penghematan energi. Mungkin di era generasi muda sekarang media sosial sih, itu yang cukup penting juga. Jadi media sosial dan globalisasi itu bisa mempengaruhi kesadaran kita terhadap isu-isu nasional juga. Tantangan utamanya yaitu adalah gaya hidup yang konsumtif, kemudian kurangnya kesadaran, serta pengaruh media sosial yang mengarah ke hiburan daripada ke edukatif. Masih banyak yang belum peduli, karena di lab juga, lab komputer, dilihat-lihat tuh ada yang sudah memakai komputer, cuman kayak lupa matiin monitor atau PC-nya. Yang orang kaya janganlah gunakan, yang simple case, yang simple kecil ya, janganlah menggunakan tabung hijau kalau 3 kilo. Itu ketika itu enggak, maka akan terjadi pemerataan. Ketika pemerataan, maka masyarakat semuanya adil, dapat, maka tidak ada gejolak, misalnya tidak ada gejolak. Karena ketika energi nggak ada itu sekarang energi itu bisa dianggap sebagai kebutuhan pokok.
generasi yang baru ini ada kita bagaimana menggunakan energi sejak pengolahannya, tidak ada lagi ilegal, penyediaannya, kalau bisa mengurangi impor misalnya, terus pemerataan, itu bijaknya gitu. Jadi penyediaannya, pengadaannya, pemanfaatan seperti apa. Jadi pemanfaatan sekali lagi ada pemerataan, keadilan, kalian termasuk harga ya. Terus pemerataan itu sama dari sisi kalau udah kita dapat bagaimana efisiensinya, hemat energi segala macam. Net zero emission pada tahun 2060, jadi targetnya pada tahun tersebut kita sudah mengurangi konsumsi energi yang berbasis fosil. Energi berbasis fosil tetap penting, namun kita juga mengarah menuju untuk net zero emisi. Ini caranya bisa berbagai macam metode ya, atau strategi. Salah satunya mungkin dengan salah satu yang sudah dikembangkan itu mungkin di Indonesia ada namanya istilahnya CCS atau Carbon Capture Storage. Jadi dia menangkap karbon dioksida di mana itu mungkin sebagai sumber emisi, jadi ditangkap selanjutnya diinjeksikan ke reservoir-reservoir yang ada di lapangan migas untuk melakukan EOR. Jadi selain kita mengurangi emisi tadi, kita juga bisa meningkatkan produksi dari migas, di mana target kita kan tadi masih kurang 1 juta barel itu. Contoh sehari-harinya kayak sesimpel listrik sih. Mungkin itu kalau misalkan udah nggak dipakai bisa kita langsung matiin. Atau misalkan kayak air itu juga kalau misalkan udah nggak terpakai bisa langsung dimatiin. Jadi lebih hemat energinya juga. Mungkin dengan adanya kayak pelatihan-pelatihan bela negara ini, kedepannya kita juga generasi muda yang emang awalnya awam gitu sama bela negara ini bisa lebih lebih paham juga tentang bela negara, lebih paham juga tentang pertahanan negara. Jadi mungkin lebih banyaknya pelatihan-pelatihan tentang bela negara mungkin bisa membuat generasi muda jauh lebih baik. Ya, supaya bisa mengembangkan energi terbarukan, contohnya yaitu nikel yang bisa digunakan untuk baterai di HP, di laptop, dan juga supaya generasi muda juga bisa mengembangkan dan bisa mengedukasi masyarakat tentang pentingnya energi terbarukan ini. Agar lebih peduli lagi, contohnya itu kayak misalnya tuh main PC, nah monitor kalau sudah selesainya itu harus dimatiin lagi agar hemat energi dan mengurangi tagihan listrik. Dari setiap cerita, kita belajar bahwa bela negara bukan hanya tugas besar, tetapi langkah kecil yang kita lakukan setiap hari. Bersatu, peduli, dan berkontribusi, itulah wujud cinta kita pada Indonesia. Mari terus jaga semangat ini untuk hari ini dan masa depan bangsa.